está encarnado. Está embichado hace rato ya. Meter en nuestro cuerpo. Se nos va a meter en nuestra alma. Hay 7 reglas que hay que seguir. Film diawali dengan menampilkan kakak beradik yang mendengar suara tembakan di hutan dekat rumah peternakan mereka. Mereka awalnya berpikir itu adalah suara senapan pemburu. Namun setelah diperhatikan, mereka menyimpulkan kalau suara tembakan tersebut berasal dari sebuah revolver. Karena itu mereka berniat untuk memeriksa. Tetapi lantaran hutan itu berkabut, maka keduanya mengurungkan niat tadi. Lantas keesokan pagi, kakak beradik ini pun menyusuri hutan terdekat bersama anjing mereka guna menyelidiki suara tembakan semalam. Lalu di dalam hutan, mereka dikejutkan dengan penemuan setengah tubuh manusia. Sang adik yang bernama Jimmy menduga hal itu disebabkan oleh serangan puma. Namun menurut kakaknya yang bernama Pedro, orang itu pasti dihabisi dengan senjata tajam. Tidak jauh dari tubuh pria tersebut, mereka menemukan sejumlah peralatan aneh. Jimmy merasa pernah melihat peralatan seperti itu, tetapi tidak dapat mengingatnya. Selain benda-benda tadi, Pedro juga menemukan sebuah buku berisi peta yang mengarah ke gubuk milik tetangga mereka. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk mendatangi gubuk milik tetangga mereka yang bernama Maria. Pedro kemudian memberitahu perihal orang yang mereka temukan di hutan, seraya menunjukkan foto Maria yang juga mereka dapatkan dari bukunya. Alhasil, Maria memberitahu bahwa orang itu seharusnya datang untuk membunuh salah satu anaknya. Pernyataan Maria tentu saja membuat mereka bingung, jadi memutuskan masuk hanya untuk mendapati anak Maria yang bernama Uriel telah dalam kondisi membusuk tetapi masih hidup. Anak Maria yang bernama Eduardo menjelaskan, kakaknya tersebut telah dirasuki iblis yang sedang menunggu kelahiran fisik. Mereka mengaku tidak berani membicarakannya karena takut diusir oleh pemilik tanah peternakan itu. Menurut Maria, pria yang meninggal di hutan adalah pembersih yang dipanggilnya sekitar setahun lalu. Jadi, pembersih adalah orang yang dapat menghabisi Uriel dengan cara aman untuk melenyapkan sang iblis agar tidak merasuki orang lain. Hanya saja, Pedro dan Jimmy yang mengira pembersih adalah petugas kesehatan bergegas pergi ke kantor polisi untuk menceritakan semua yang mereka lihat sejak pagi hari. Sayang polisi tidak menganggapnya serius dan bahkan mengatakan tugas itu memang seharusnya dilakukan oleh dinas kesehatan. Me diga qué es lo que tengo que hacer. Nosotros llamamos, viene salubridad, ellos lo resuelven. Akibat penolakan dari polisi, akhirnya Pedro dan Jimmy memutuskan untuk membicarakannya dengan pemilik tanah yang bernama Ruiz. Mendengar laporan mereka, Ruiz menjadi marah. Ia berpikir kalau pemerintah menginginkan tanahnya, jadi sengaja membiarkan Uriel membusuk dan menyebarkan wabah di sana. Esto lo pusieron ellos. Fue el Estado. Dengan kemarahan itu, maka pada malam harinya Ruiz mendatangi pondok Maria dengan membawa senjata. Melihat kondisi mengerikan Uriel, Ruiz berniat langsung menghabisinya. Tetapi Maria mengingatkan bahwa bila Ruiz menembak Uriel, maka iblis di dalam tubuhnya akan merasuki mereka. Jadi Uriel hanya bisa ditangani oleh orang profesional. Pada saat ini, Uriel meminta Ruiz menghabisinya sebelum dia merasuki rahim istri Ruiz yang sedang mengandung. Mendengar itu sontak membuat Ruiz ketakutan dan memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Keesokan pagi, istri Ruiz yang tampak khawatir datang bersama Pedro dan Jimmy. Karena itu Ruiz memaksa Pedro dan Jimmy membantunya untuk membuang Uriel jauh dari tanahnya. Parahnya, mereka memperlakukan Uriel seperti binatang. Traiga una soga. Lo atamos de los pies y lo tiramos como un chancho. Sementara Maria dan Eduardo hanya dapat menyaksikan tanpa berani berbuat apa-apa. Dalam perjalanan, Pedro tiba-tiba mencium bau busuk di bajunya, padahal ia sama sekali tidak menyentuh tubuh Uriel. Tak lama kemudian, mereka hampir saja menabrak seorang bocah yang muncul entah dari mana. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, mereka akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk membuang tubuh Uriel. Namun yang mengejutkan,
Uriel sudah tidak ada di bak mobil Ruiz. Kendati Pedro dan Jimmy merasakan suatu keanehan, Ruiz tetap mengabaikan hal itu dan menganggap masalahnya sudah selesai karena yang terpenting baginya, Uriel tidak berada di tanahnya lagi. Malam hari di rumah, Pedro segera membersihkan diri untuk menghilangkan bau busuk di tubuhnya. Sementara di ruang tengah, Jimmy memperhatikan peralatan milik pria yang dia ambil di hutan, mencoba mengingat kembali di mana dia pernah melihat benda itu. Keesokan pagi, istri Ruiz dengan panik memberitahunya bahwa salah satu kambing mereka bersikap aneh. Menyadari kambing itu telah kerasukan, maka Ruiz pun mengambil senjatanya dan mengusir kambing yang lain. Melihat Ruiz berniat menembak kambing itu, sang istri memperingatkan agar dia tidak melakukannya karena hal tersebut dapat menyebabkan mereka dikutuk. Hanya saja, kambing kerasukan ini malah maju mendekati moncong senjata Ruiz sehingga Ruiz tak dapat lagi menahan dirinya. Namun tepat setelah itu, Ruiz dihabisi oleh sang istri yang tiba-tiba kerasukan sebelum mengakhiri dirinya sendiri juga. Malam hari, Pedro dan Jimmy didatangi oleh Eduardo yang memberitahu kalau Ruiz dan istrinya sudah meninggal, sementara ibunya juga menghilang. Menurut Eduardo, sesuatu yang buruk sedang terjadi karena mereka telah membuang Uriel. Dia juga mengaku takut untuk pulang, sehingga memohon diizinkan menginap. Pedro yang merasa kasihan, tetapi tidak sepenuhnya percaya kepada Eduardo, mengizinkannya untuk bermalam di gudang setelah ia menyerahkan revolvernya. Lalu sebelum berangkat ke gudang, Eduardo memperingatkan agar mereka tidak menyalakan lampu listrik dengan alasan bayangan dapat memanggil roh-roh jahat. Kemudian di dalam rumah, mereka memeriksa revolver yang ternyata hanya berisi 5 peluru, menyebabkan mereka curiga Eduardo telah melakukan sesuatu. Mereka juga merasa heran bagaimana Eduardo bisa memiliki sebuah revolver. Akibat keanehan yang semakin nyata, maka keesokan pagi, Pedro dan Jimmy memutuskan pergi meninggalkan peternakan tersebut untuk membawa anggota keluarga mereka melarikan diri ke tempat yang aman. Begitu sampai di kota, Pedro turun di rumah mantan istrinya, sedangkan Jimmy melanjutkan perjalanan untuk menjemput ibu mereka. Tentu saja, Pedro tidak disambut ramah oleh suami baru istrinya yang bernama Leonardo. Walaupun begitu, Pedro tetap memaksa masuk dan meminta Leonardo memanggilkan anak-anaknya serta membawakannya baju ganti. Tampaknya Pedro berusaha menghilangkan jejak, berharap sang iblis tidak mengejar mereka. Tetapi sikapannya Pedro membuat Leonardo heran, sehingga keributan itu didengar oleh mantan istri Pedro yang bernama Sabrina. Ketika Pedro berusaha menjelaskan kepada Sabrina apa yang telah terjadi, anjing mereka menjilati pakaian Pedro tadi. Setelah Pedro membakar bajunya, sang anak yang bernama Santino datang memeluknya. Jadi ceritanya, Pedro memiliki 2 orang putra dari Sabrina, sementara pernikahan Sabrina dengan Leonardo menghasilkan seorang putri. Pedro kemudian meminta Santino membangunkan kakaknya. Mengetahui Pedro berencana membawa mereka pergi dengan alasan yang tidak masuk akal, tentu saja Sabrina menjadi marah. Saat mereka sedang bertengkar, anak Sabrina dan Leonardo yang bernama Vicky tampak asik bermain dengan anjingnya. Namun, dengan ganas anjing ini menyerang Vicky. Di sini berarti si anjing kerasukan setelah menjilati baju Pedro tadi. Melihat tubuh Vicky diseret keluar, sontak Leonardo dan Pedro berusaha mengejar anjing itu. Tetapi Pedro yang menyadari kalau nyawa Vicky tidak mungkin diselamatkan, memilih untuk kembali ke rumah guna menjemput anak pertamanya yang bernama Jair. Dikarenakan Jair mengalami autis, Pedro terpaksa menggendongnya turun ke lantai bawah. Pada saat yang sama, Leonardo kembali ke rumah dan mengambil senjata untuk memburu anjing tadi. Pedro berusaha mengingatkan agar Leonardo tidak menggunakan senjata karena anjing tersebut sudah kerasukan iblis dan dapat membahayakan nyawanya. Sayang kemarahan sudah menguasai Leonardo. Namun demikian, Pedro tetap berusaha mengejar hanya untuk mendapati Leonardo yang telah menghabisi anjing tersebut. Gagal dengan upayanya,
Pedro memutuskan kembali. Tetapi yang mengejutkan, Vicky sudah berada dalam pelukan Sabrina tanpa mengalami cedera sedikit pun. Mengetahui bahwa itu bukanlah Vicky lagi, maka Pedro mengajak Jair dan Santino pergi dengan mencuri mobil milik Sabrina. Di luar, Vicky tiba-tiba berkata kepada ibunya bahwa sang ayah akan membunuhnya. Ketika Pedro dan kedua anaknya hendak pergi, secara mengejutkan Leonardo menciumkan mobilnya ke Sabrina dan Vicky. Ngeri menyaksikan kejadian tadi, Pedro pun bergegas membawa kedua anaknya pergi dari tempat itu. Sekepergian mereka, Leonardo yang kerasukan melihat Vicky yang menari-nari gembira tanpa cedera. Selang beberapa waktu, Pedro menjemput Jimmy dan ibu mereka untuk segera berangkat meninggalkan kota. Dalam perjalanan, mereka memberitahu ibunya tentang kerasukan yang sedang terjadi. Namun Pedro belum mengisahkan peristiwa yang menimpa keluarga Sabrina. Dikarenakan Santino terus bertanya mengenai kerasukan, maka sang nenek memberitahu 7 aturan yang harus diikuti agar iblis tidak merasuki pikirannya. Pertama, jangan menyalakan lampu listrik. Kedua, jauhi binatang. Ketiga, jangan mengambil apapun yang berdekatan dengan orang yang kerasukan. Keempat, jangan menyakiti orang yang kerasukan. Kelima, jangan menyebut nama iblis apapun. Keenam, jangan menembak orang yang kerasukan. Sayang, sebelum sang nenek menyebutkan aturan yang ketujuh, Pedro sudah terlebih dahulu menghentikan ucapannya karena menganggap itu akan menakuti anak-anak. Di tengah perjalanan, ponsel ibu mereka mendapat panggilan dari Sabrina. Mengetahui Sabrina sudah meninggal, Pedro segera merebut ponsel tersebut dan pergi menjauh untuk menerima panggilannya. Dari sambungan telepon Sabrina berkata, dia tahu di mana Pedro dan mengancam akan mengambil kembali anak-anaknya. Tetapi Pedro yang mengetahui Sabrina sudah mati langsung menghancurkan ponsel tersebut. Melihat kekhawatiran sang kakak, Jimmy pun bertanya, di mana akhirnya Pedro mengungkapkan apa yang telah terjadi pada keluarga Sabrina. Jadi yakin yang menghubungi tadi adalah iblis yang merasuki tubuh Sabrina. Mendengar itu, Jimmy meminta Pedro tenang dan memberitahu bahwa dia memiliki seorang kenalan yang kemungkinan bisa membantu mereka karena kenalannya tersebut pernah mengalami hal serupa. Beberapa waktu berlalu, mereka akhirnya tiba di rumah kenalan Jimmy yang bernama Mirta. Mirta menawari mereka untuk menginap, namun menjelaskan bahwa rumahnya tidak memiliki listrik. Sebenarnya Pedro merasa ragu karena tidak ingin membahayakan nyawa orang lain. Tetapi setelah Santino mengatakan kalau popok Jair harus diganti, akhirnya Pedro setuju. Jair se hizo caca. Se hizo caca. Kemudian, Jimmy memberitahu Mirta tentang orang yang kerasukan dan mengatakan kalau mereka sekeluarga ketakutan. Lantas di malam hari, Pedro memutuskan tidur di mobil untuk menemani Jair yang tidak mau meninggalkan mobil. Sementara di kamar, sang nenek yang menemani Santino tidur lupa mematikan mainan lampunya. Tak berselang lama, tampaklah sosok berambut panjang dengan tangan berlumuran darah yang sejenak memperhatikan Jair di dalam mobil sebelum melangkah masuk ke rumah untuk mengambil Santino. Saat itu, si nenek terbangun dan menyadari kalau sosok tersebut adalah Sabrina. Namun begitu berbalik, ternyata wajah Sabrina sudah sangat mengerikan. Karena itu dia segera memanggil Pedro dan Jimmy. Mendengarnya, Pedro segera naik untuk memeriksa. Lalu di kamar, Sabrina mengatakan ia datang untuk membawa anak-anaknya ke tempat di mana tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Setelah mengucapkan kalimat itu, maka sembari menggendong Santino, Sabrina langsung meloncat melalui balkon dan menghilang. Sialnya lagi, Pedro mendapati Jair terkunci di dalam mobil. Beruntung ia berhasil memecahkan kaca dan memastikan Jair dalam kondisi baik-baik saja. Sí, papá. Hijito. Selagi Pedro mencari Santino, Mirta memberitahu Jimmy bahwa Jair juga telah kerasukan. Menurutnya, iblis itu menguasai tubuh Jair, tetapi tidak bisa menguasai pikirannya karena Jair mengalami autis. Oleh sebab itu Mirta meminta Jimmy memanggil Pedro agar mereka dapat membuat rencana yang lebih matang.
Di dalam rumah, Mirta mengeluarkan seperangkat peralatan, persis seperti yang mereka temukan di hutan, mengungkapkan bahwa Mirta juga adalah seorang pembersih. Mirta menjelaskan, tidak semua manusia bisa dirasuki oleh iblis, tetapi iblis memiliki cara untuk menipu setiap manusia. Mirta juga menyebutkan aturan ketujuh yang sebelumnya tidak sempat diucapkan oleh si nenek, yaitu jangan takut mati. Rasa takut akan kehilangan itulah yang membantu si iblis menemukan mereka. Dia berpendapat, iblis itu bisa hadir di sana karena Pedro takut Jair dan Santino diculik. Mendengarnya, Jimmy menawarkan diri untuk mencari Santino, sedangkan Mirta meminta Pedro menemaninya untuk menemukan Uriel terlebih dahulu sebelum iblis dalam dirinya terlahir secara fisik ke dunia. Saat hendak berangkat, Mirta melihat lampu kota telah dipadamkan sehingga yakin iblis sudah mengacaukan kota. Jadi sebelum Jimmy pergi, Mirta sekali lagi mengingatkannya untuk tidak menggunakan lampu. Selanjutnya Pedro berangkat bersama Mirta, meninggalkan Jair bersama neneknya di rumah. Dalam perjalanan, Mirta menceritakan bahwa para pendeta mengajari mereka cara untuk membunuh orang-orang yang kerasukan sebelum sang iblis lahir. Jadi selama 12 tahun ini, dirinya sudah menjadi seorang pembersih. Hanya saja, penyerangan terhadap pembersih semakin meningkat, memaksa mereka untuk melakukan tugas dengan hati-hati. Di jalan berbeda, Jimmy masih berusaha mencari Santino, sembari terus menyala-matikan lampu mobilnya. Selang beberapa saat, Jimmy melihat orang mencurigakan yang berjalan di kejauhan. Tatkala didekati, Jimmy menyadari itu adalah Sabrina yang berjalan sambil memukbang Santino. Pemandangan mengerikan itu tak ayal membuat emosi Jimmy meledak. Jadi tanpa ampun ia menabrak Sabrina dan menghantamkan mobilnya ke pohon. Ternyata keberanian dan tindakan Jimmy berhasil menghentikan iblis yang merasuki Sabrina dan tidak berpindah ke dirinya. Sementara itu, Pedro dan Mirta sampai di tempat Uriel sebelumnya hendak dibuang. Hanya saja Mirta yang melihat penanda arah menuju ke sebuah sekolah berasumsi kalau Uriel berada di sekolah tersebut. Karena itu keduanya memutuskan untuk pergi ke sana. Di rumah, sang nenek menjadi ketakutan setelah mendengar Jair yang tiba-tiba bisa berbicara dan berjalan dengan normal. Menyadarkannya kalau Jair sudah kerasukan. Pada waktu yang sama, Pedro dan Mirta sampai ke sebuah sekolah yang tampak sangat gelap. Sebelum masuk, Mirta mengingatkan agar Pedro mematikan senternya. Saat melakukan pemeriksaan, mereka melihat sejumlah anak yang duduk di dalam ruang kelas dengan pandangan yang fokus pada suatu arah. Membuat mereka sadar anak-anak tersebut sudah kerasukan. Karena itu mereka segera mencari jalan untuk masuk. Di sebuah aula, Pedro melihat lantai panggung yang dipenuhi oleh bekas kapur. Kemudian di kelas, Mirta mencoba bertanya mengenai keberadaan Uriel kepada salah satu siswi. Tetapi siswi ini mengaku tidak mengetahuinya. Pada saat itu, Pedro juga melihat sepatu siswi yang dipenuhi kapur. Sejurus kemudian, Mirta tiba-tiba keluar dan hampir muntah. Mirta memberitahu Pedro bahwa anak-anak tadi berbau busuk. Hanya saja ia juga mengaku belum pernah menemukan kerasukan seperti ini. No sé si voy a poder con esto. Selang beberapa saat, seorang anak laki-laki tiba di sekolah. Untuk itu Pedro mencoba menanyainya. Sayang anak ini juga tidak menjawab dan bergegas masuk ke dalam kelas. Namun tak lama setelah itu, anak tadi keluar untuk memberitahu kalau Uriel ada di rumah gurunya dan menunjukkan arah yang harus mereka tuju. Ketika Pedro memaksa untuk pergi ke sana, tiba-tiba seorang anak perempuan mengatakan bahwa temannya tadi berbohong. Anak ini juga memberitahu kalau Uriel sedang dirawat di rumahnya. Mendengar itu, Pedro yang merasa dipermainkan sontak langsung marah dan menghajar anak tersebut. Setelah memperhatikan lagi bekas kapur di sepatu anak ini, maka Pedro merasa Uriel disembunyikan di bawah panggung di dalam aula. Segera mereka memasuki aula dan membongkar lantai panggung hanya untuk mendapati tubuh sejumlah orang dewasa yang disembunyikan di sana. Bersamaan dengan itu,
anak-anak kerasukan sudah berdiri di pintu aula. Lantas sikap mereka yang seolah menjaga sesuatu membuat Mirta sadar Uriel pasti ada di bawah panggung tersebut. Oleh karenanya Mirta meminta Pedro mengambil peralatannya di mobil, tetapi mengingatkan agar Pedro tidak berlari saat melewati anak-anak itu. Ketika Pedro keluar, anak gadis tadi berteriak kepada Mirta, memberitahu bahwa iblis ingin membunuh mereka, jadi meminta mereka lebih baik pergi. Dia juga menjelaskan, yang ada di bawah panggung adalah orang tua dan guru yang telah dihabisi. Tubuh mereka sengaja ditaburi kapur agar baunya tidak tercium. Tetapi Mirta yang tidak percaya tetap memerintahkan Pedro untuk membongkar lantai panggung, sementara dia menyiapkan peralatan. Benar saja, setelah Pedro memindahkan sejumlah tubuh, tampaklah Uriel yang disembunyikan di sana. Oleh sebab itu Mirta meminta Pedro segera mengangkat tubuh Uriel, karena satu-satunya cara aman untuk menghabisinya adalah dengan alat tersebut. Namun, Pedro tidak mampu mengangkat tubuh Uriel yang sangat besar. Saat Uriel memaksa Pedro untuk menghabisinya, gadis tadi memberitahu bahwa di kantor kepala sekolah terdapat sebuah kapak. Akibat Uriel mengatakan kalau Pedro masih bisa menyelamatkan Santino dengan menghabisinya, maka tanpa mempedulikan peringatan Mirta, Pedro bergegas pergi ke ruang kepala sekolah. Tepat ketika Pedro masuk, seorang anak segera menguncinya, di mana bersamaan dengan itu anak-anak lain menghancurkan peralatan dan menghabisi Mirta dengan kejam. Begitu berhasil keluar, dengan kemarahan membara, Pedro pun menghabisi Uriel menggunakan sepotong alat yang rusak. Malang, usaha Pedro terlambat karena sang iblis ternyata telah dilahirkan. Iblis ini kemudian menandai kening Pedro dengan goresan darah sebelum melangkah keluar diikuti oleh anak-anak. Setelah kekalahan itu, Pedro kembali ke rumah Mirta dan bertemu dengan Jimmy yang sudah terlebih dahulu berada di sana, serta Jair yang hanya tinggal seorang diri. Mereka bertiga lalu pulang ke peternakan dengan putus asa. Setelah membersihkan diri, Pedro menyadari bahwa tanda iblis di keningnya tidak bisa dihapus. Mungkin berarti Pedro kini telah terikat dengan iblis tersebut. Sementara itu Jimmy menemui Eduardo yang masih berada di gudang. Eduardo mengaku dialah yang menghabisi pembersih di hutan sebelumnya. Eduardo juga mengungkapkan bahwa dia melakukan hal yang sama kepada ibunya, dan menurutnya, ibu Jimmy dan Pedro pun mengalami nasib yang sama. Di dalam rumah, Jair yang sedang memakan es krim tiba-tiba tersedak. Saat mencoba membantu, Pedro menemukan rambut dan kalung ibunya di mulut Jair, menyiratkan bahwa Jair dan Eduardo sama-sama kerasukan. Kehilangan orang yang ia cintai kecuali Jimmy akhirnya membuat Pedro berteriak meluapkan kesedihannya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.